Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini Jumat 16 April 2021 kita kembali bertemu di mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Di pagi hari ini sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, kita ini ya sedikit merefresh materi yang sebelumnya. Tentu nanti di perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materinya, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan perbankan syariah. Kita akan membedah ya berkaitan dengan bank syariah. Nah, untuk itu saya minta teman-teman yang lain yang belum bersiap-siap, silahkan untuk bisa segera bersiap-siap. Ya, yang masih belum open kamera, silahkan open kamera. Yang catatannya masih belum ada, silahkan disiapkan. Sebentar lagi saya akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, sambil saya mereview ya. Jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas berkaitan dengan operasional bank syariah ya. Jadi kita tahu sebenarnya bank syariah tidak hanya berkaitan dengan akad saja, tapi juga banyak hal berkaitan dengan alur operasional dari bank syariah. Jadi saya berharap dengan mata kuliah ini itu teman-teman tidak hanya menghafal, tidak hanya mencatat saja, tapi juga teman-teman secara otomatis sudah langsung paham kalau misalnya bank syariah itu adalah financial intermediary. Ya, ketika ada neraca itu berarti dia adalah ada bentuk penyaluran dan penghimpunan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat neraca itu kan kanan kiri itu kan sebenarnya sama aja kayak penyaluran penghimpunan. Ya, terus juga peran dari bank syariah itu berbeda dengan perusahaan pada umumnya karena dia juga menyalurkan sekaligus penghimpunan. Kalau perusahaan yang lain mungkin sama-sama ada neraca, sama-sama ada modal, hanya saja dia tidak menyalurkan kredit, menyalurkan mudharabah dan lain sebagainya. Nah, begitu ini ya, sangat begitu berbedanya bank syariah, maka secara profil resiko atau tingkat resiko dari mendirikan sebuah bank syariah itu berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Karena kalau saya boleh menyebut ya, bahwa bank syariah itu bisnisnya bisnis uang ya, aliran uang. Berbeda dengan kalau kita mengatakan ada Indomaret ya, ada Alfamart, itu berarti bisnisnya adalah dia perdagangan. Dia menyediakan tempat, kemudian ada barang masuk, kemudian dia jual beli di situ, perdagangan. Kalau bank syariah modelnya tidak seperti itu. Bank syariah itu bergantung sekali dengan resiko nasabahnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bukan masalah besarnya dana yang disalurkan saja, tapi efektivitas dan efisiensi dari dana yang sudah disalurkan. Misalnya nih, saya ini bank syariah ya. Terus saya punya modal untuk mendirikan bank ini 1 miliar. Saya punya 10 orang nasabah ya, semuanya saya kasih kredit 1 miliar total ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, dari situ ternyata yang bisa mengembalikan kredit ke saya, artinya lancar ya, itu hanya 40%. Ya, sedangkan di sisi lain, saya punya bank juga yang lebih kecil dengan nilai aset hanya 100 juta, tapi saya bisa melayani orang yang lebih sedikit dengan tingkat efektivitas 80%. Ya, misalnya hanya 5 orang, tapi 80%, itu kan berarti sekitar 4 orang. Sedangkan yang tadi berapa? Hanya 40%, tapi nilai asetnya 1 miliar. Nilainya sama, tapi tingkat efisiensinya berbeda. Artinya apa? Yang 1 miliar pasti mengeluarkan uang lebih banyak, sedangkan yang 100 juta mengeluarkan uang lebih sedikit. Nah, jadi teman-teman harus memahami itu, bahwa yang namanya kita menyelenggarakan bisnis itu tidak serta-merta kita
asal membuat ya, tapi dengan proyeksi bagaimana risikonya dan berapa modal yang harus kita keluarkan. Tidak ada satupun bisnis yang tidak menggunakan modal. Ya, bahkan usaha kecil pun harus pakai modal. Tidak masalah bikin produknya ya, tapi juga bagaimana promosinya, bagaimana nanti kita memperkenalkan kepada masyarakat, kepada konsumen, itu juga memerlukan modal. Meskipun sedikit ya, jadi pasti ada. Ya, meskipun sedikit mungkin 100 ribu, 200 ribu pasti kan ada. Nah, jadi yang jadi isu sekarang ini adalah efektivitas dan efisiensi dari modal yang sudah dikeluarkan. Ya, oke, saya langsung masuk aja ya, karena sudah ada banyak yang sudah open kamera dan sudah siap. Nah, maka saya langsung masuk ke OneNote saya ya. Jadi saya coba coret-coret di OneNote supaya kalian bisa memahami ya apa jalan pikiran saya ya, alur pikiran yang akan saya ajarkan ke kalian. Ya. Oke, bentar saya siapkan dulu. Nah, sudah terlihat ya share screen saya ya? Kelihatan ya, teman-teman ya? Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita nama topiknya adalah mekanisme profit dalam bank syariah. Jadi mekanisme profit dalam bank syariah. Mekanisme profit dalam bank syariah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seberapa efektif dan efisiennya bank syariah itu. Ya. Kenapa kok kita perlu membahas ini? Ya. Karena ini berkaitan dengan pengorbanan kita, teman-teman. Jadi basic atau dasar dari pemikiran kita yang pertama adalah kita ini manusia kan. Ini saya kasih gambar gini ya, manusia. Nah, untuk bisa kita mendapatkan pemasukan dari usaha, ya. Ini saya gambarkan laba ya, atau mungkin keuntungan kalau bahasa kalian. Ya. Itu kita harus membuat apa? Kan gitu masalahnya. Kalian mau usaha apa misalnya? Keripik, mau usaha apa? Jual laptop, jual sepeda motor, apapun. Kalian harus punya sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan atau laba buat kalian. Ya. Jadi sesuatu itu apa namanya? Nah, inilah yang disebut dengan aset. Ya, sesuatu itu adalah aset. Ya, misalnya kalau kalian mau usaha, misalnya usaha apa ya, jual beli tanah, misalnya gitu ya, ya kalian pasti harus punya tanahnya. Atau kalau kalian maklar tanah, kalian harus apa? Harus bisa memperkenalkan asetnya atau bentuk tanah ini ya, maksudnya tanahnya harus ada kan yang dijual, sehingga kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya aset. Ya, nah aset itu yang akan memberikan kita apa? Memberikan kita keuntungan. Ya, jadi perputarannya seperti itu. Ya, kita itu selalu berhadapan dengan yang namanya aset. Sekarang kalau misalnya kita hidup ini selalu membeli barang-barang yang mewah dan konsumtif ya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aset. Misalnya contoh, kalian sudah punya baju yang bagus-bagus, cukup, nah tapi terus-terusan beli baju secara emosional tinggi. Nah itu juga bisa mendatangkan konsumtif ya, bisa juga seperti itu. Jadi membeli barang yang tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsinya dalam jangka panjang itu bisa membuat kita semakin jauh dengan aset. Semua akan indah ketika apa yang kita miliki berbentuk aset. Misalnya ya contoh, kita beli sepeda motor digunakan untuk usaha. Kita beli mobil juga digunakan sebagai usaha. Nah, dengan mobil dan sepeda motor yang kita punya, kita mendapatkan apa? Keuntungan. Bisa juga seperti itu, misalnya punya persewaan mobil, persewaan sepeda motor, dan sebagainya. Nah, ini ya konsep ini atau cara ini yang akan saya bawa ke bank syariah. Sehingga bank syariah itu pasti tidak mungkin kalau dia tidak ada uang atau modal atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh pemilik. Ya. Jadi pasti ya sudah bisa dipastikan ada modal yang dikeluarkan, baik itu secara kelompok atau secara individu. Individu berarti investor ya. Besarnya berapa Pak? Sangat bervariasi kalau kita bicara bank konvensional dulu ya, itu bisa 1 triliunan.
ya. Tapi kalau kayak BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu biasanya ya miliaran lah paling enggak. Paling kecil miliaran. Nah, kenapa analisis ini perlu saya jelaskan ke kalian? Karena ini menyangkut pengorbanan. Jadi sebenarnya manusia itu sama-sama mengorbankan. Tinggal apa yang dikorbankan dan apa yang didapatkan. Semakin efektif, artinya yang kita korbankan semakin sedikit tapi hasilnya bisa hasil tertentu, atau dengan hasil yang maksimal tapi pengorbanannya seperti pengorbanan yang lainnya atau seperti pengorbanan pada umumnya, ya itu namanya efektif dan efisien. Ya, misalnya saya kasih analogi ya, kalian punya warisan 1 miliar. Ya ini analogi aja ya. Warisan uang 1 miliar. Sekarang kan pertanyaannya 1 miliar mau digunakan buat apa? Itu isu yang nomor satu dulu, ya enggak? Misalnya punya warisan 1 miliar dari orang tua, dari kakek nenek misalnya. Mau kalian buat apa? Kan gitu. Itu namanya prinsip aset ya. Mau dibuat beli mobil semua? Bisa. Mau dibuat beli rumah? Bisa. Mau dibuat beli apapun? Bisa. Karena ini bentuknya uang ya. Nah, tapi kita ketika memutuskan menjawab itu kan misalnya paling buat bisnis Pak kan gitu. Buat bisnis. Sekarang masalahnya bisnisnya apa? Gitu. Yang sehingga dengan uang 1 miliar ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kemampuan yang terbatas, 1 miliar itu berapa yang akan kita dapatkan. So, jadi kesimpulannya kita akan menghadapi yang pertama namanya sumber daya kita selalu terbatas. Oke ya, sumber daya kita selalu terbatas. Sumber daya itu terbatas. 1 miliar itu kan terbatas pada nilai 1 miliar. 1 miliar lebih 100.000 itu berarti sudah bukan 1 miliar kan? Artinya terbatas pada 1 miliar. Ya, jadi kenapa saya menjelaskan materi berkaitan dengan profitabilitas? Ya karena sumber daya kita terbatas, siapapun. Nah, jadi manusia itu sumber daya mesti terbatas. Ya. Sumber daya terbatas. Ya. Terbatas pada kekayaannya, nilai kekayaannya. Ya. Nah, sehingga kita harus melakukan atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini pada sesuatu yang efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien. Satu hal yang paling kecil adalah kalau kita misalnya kita semua kan punya waktu ya. Nah, waktu itu juga terbatas. Kita semua punya waktu yang sama. Anda, saya, dengan orang terkaya di dunia, siapapun, waktunya sama-sama 24 jam dalam sehari. Nah, itu dikatakan sumber daya yang terbatas. Nah, bagaimana kita mengefektifkan dan efisienkan sumber daya kita? Sumber daya kita yang 24 jam tadi itu. Menghasilkan apa nih 24 jam kita? Kan ibaratnya seperti itu. Nah, itu namanya efektivitas dan efisien ketika 24 jam kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Contoh lain lagi, supaya kalian bisa nemu pola dari materi ini ya, materi hari ini ya. Kalian UKT bayar berapa? 2,5 ya per 6 bulan misalnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian kalikan secara selama setahun berarti 5 juta. Kalau dalam waktu 4 tahun, kalau kalian lulus 4 tahun ya berarti sekitar 20 juta. 20 juta per tahun. Ya. Nah, 20 juta per tahun, teman-teman. Nah, 20 juta per tahun ini apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian lulus nanti. Nah, itulah tingkat efisien dan efektivitas kalian. Kalau lulusnya kalian semakin lama, maka tingkat efektivitasnya semakin menurun. Ya, sama juga semua usaha, baik itu bank, konvensional syariah atau perdagangan atau apapun itu pasti akan mengeluarkan uang seperti ini. Dan apa yang akan dihasilkan itu nanti kita akan lihat. Misalnya nih, Anda setelah lulus bekerja dengan gaji per bulannya 2 juta rupiah. Ya, per bulan. Kalau dihitung per tahun berarti berapa? 24 juta. Ya, per tahun. Kalau dihitung 4 tahun berarti sekitar 96 ya. 96 juta per tahun. Nah, sekarang Anda berjuang 4 tahun ya. Selama 4 tahun mengeluarkan 20 juta. Sedangkan setelah kalian lulus, kalian bisa mendapatkan 96 juta selama 4 tahun juga. Ini namanya efektif dan efisien.
Karena nilai dari yang kalian keluarkan di masa lalu, di 4 tahun sebelumnya, itu lebih kecil daripada yang kalian dapatkan di masa depan. Artinya balik modal, gitu ya. Artinya balik modal. Ya. Jadi sekali lagi artinya balik modal. Jadi kita ini ya, melihat usaha itu dari awalnya dia didirikan. Sama kayak kita kalau kalian sekolah, kalian dapat gaji berapa, ya disesuaikan dengan kalian dulu kuliah. Ya, 2 juta per bulan gajinya. Anda dapat 96 juta sudah balik modal. Artinya uang kuliah kalian sudah selesai. Gitu. Nah, prosentasenya jelas di atas 100% ya, karena di atas 20 juta. Nah, sekarang kalau masalahnya yang dia didapatkan di bawah 2 juta, 20 juta, ya, di bawah 20 juta. Misalnya, kalian per bulan cuma dapat gaji misalnya contohnya 500 ribu, atau gini aja, gaji kalian sama 2 juta, tapi kalian lulusnya baru 8 tahun kemudian. Nah, tentu nilainya sudah tidak 96, prosentasenya kan akan berbeda ketika kalian lulus 4 tahun dibanding dengan 8 tahun. Di 8 tahun kan berarti kalian mengeluarkan 40 juta. Ya. Berarti kan prosentase meskipun masih untung tapi kan apa? Tapi tingkat efisiensi dan efektivitasnya lebih kecil daripada ketika kita lulus 4 tahun. Nah, sama dengan bank syariah. Kalau bank syariah mengeluarkan duit banyak, apakah dia termasuk efisien dan efektif? Kita lihat dulu pemasukannya berapa, tingkat profitnya berapa, gitu. Jadi sudah bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Masih belum jelas atau gimana? Antara yang kita korbankan dengan yang kita terima. Ya. Nah, konsep seperti ini tuh menjadi basic berpikir kita dalam usaha. Ya. Nah, karena bank syariah itu kan juga usaha ya, juga bisnis, jadi tidak lepas dari yang namanya prinsip-prinsip usaha atau prinsip-prinsip bisnis. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau ajak kalian coba melihat realnya bagaimana efektivitas dan efisiensi dari bank syariah. Ya. Kita coba bandingkan dengan bank konvensional. Kita coba bandingkan bank syariah dengan industri lain. Seberapa efektif ya, seberapa efektif dan efisiensi dari usaha bank syariah ini. Oke. Ya, saya siapkan dulu sebentar. Sambil kalian mungkin jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum saya lebih lanjut masuk di ini ya, masuk di apa materi ya. Mau tanya, Pak. Silakan. Tadi kan yang tentang efektif dan efisien itu dihitungnya dari pendapatan yang dihitung secara kotor atau bersih berarti, Pak? Bersih. Oh iya. Yang sudah dikurangi dengan biaya ya. Oh, iya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Oke, sebentar ya, saya cari dulu bahannya. Pak, kalau tahunnya itu menyesuaikan, Pak? Gimana? Sama. Ya, kalau tahunnya itu menyesuaikan. Tahun apa? Efektif. Iya, sesuai Kalau dengan tahun yang kita akan analisis ya. Oke. Oke ya, kita coba ke Bank BRI Syariah ya. Ini kan salah satu bank syariah yang besar. Ya. Nah, kita coba lihat profitnya berapa. Nah, kalau kita melihat profit pasti di laporan laba rugi. Ya, di sini kita coba lihat kita draw ya. Oke. Ada berapa nih? 67 miliar ya laba bersihnya. Ini bersih ya teman-teman ya. Sudah dikurangi dengan gaji, biaya listrik, biaya sewa kantor, and so on. Banyak sekali ya. 67 miliar. Ya. Nah, jadi 67 miliar ini adalah uang yang nganggur. Artinya uang yang sudah semuanya dikurangi dengan biaya operasi,
dan sisa ini uangnya. Ya, sisa ini. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa yang dikorbankan oleh Bank BRI Syariah untuk mencapai 67 miliar. Kan bahasanya gitu ya, kata-katanya gitu. Berapa yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, Bank BRI Syariah, untuk menghasilkan 67 miliar dalam satu tahun ini, 2019. Ini bersih ya, 67 miliar sudah dikurangi gaji. Ya, sudah dikurangi gaji. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, angkanya adalah 43 triliun. Kita lihat di sini ya, nih. 43 triliun ya. Nah, kurang lebih 123 miliar ya. Kita bulatkan aja 43 miliar. Nah, kita coba tulis di sini ya. Nah, 43 miliar triliun ya. Jadi untuk menghasilkan 67 miliar, Bank BRI Syariah itu harus mengeluarkan 43 triliun. Bahasanya kayak gitu. Karena dengan 43 triliun, dia akan mendapatkan 67 miliar. Menurut Anda ini kecil atau besar? Kecil atau besar? Coba dihitung deh. 67 dibagi 43 triliun itu berapa itu? Berapa? Ayo. Ada yang bisa membantu saya untuk menghitungkan? Ada di dekatnya kalkulator HP atau bagaimana? ,15 Pak. Oke, 0,15 ya. 0,15%, teman-teman. 0,15%. Ya, 0,15%. Kecil atau besar? Segitu itu? Kecil. Kecil sekali ya. Ini besar pasak daripada tiang namanya. Ya, apa? Tidak ada 1%. Jadi nek kalian itu punya usaha, modalnya cuma 300.000, ya. Nah, kalau kalian pengen punya kinerja 0,15%, itu berarti apa? Itu berarti kan kita tinggal kalikan aja berapa itu? 300.000, 0,15%-nya berapa kan gitu? Coba saya hitungkan, 0,15 kali 300.000. 45.000. Bener ya? Berapa sih? Enggak. 25.000. 450 rupiah, sorry. 450 rupiah ya. 450 rupiah. Kalian mengeluarkan uang 3 juta, dan laba kalian itu hanya 450. Yang masuk ke kalian hanya 450. Nah, ini kan sangat kecil. Ya, sangat kecil. Teman-teman semua. Padahal yang dikorbankan, ya, yang dikorbankan itu 43 triliun, teman-teman. Nah, kalau saya punya duit, ya, 43 triliun, ya mending saya bikin bisnis lain yang misalnya jauh lebih menguntungkan. Ya enggak? Pengorbanannya sama. Ya toh? Pengorbanannya sama. Atau saya pecah ini jadi 10 bisnis yang profitnya di atas 20%. Nah, jadi hidup itu masalah efisiensi. Apa yang kita keluarkan, berapa yang kita terima dari apa yang sudah kita keluarkan. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan, ya, apakah sebanding dengan yang kita terima. Sama dengan kasus BRI Syariah ini. Ini kan kalian mungkin nggak ngeh ya, nggak ngeh kalau Bank BRI Syariah itu profitabilitasnya cuma segitu gitu loh. Ya. Tapi ini nyata, real. Kita itu terkecoh dengan bangunannya yang bagus. Ya jelas bangunannya bagus, 43 triliun. Ya enggak? 43 triliun kan bisa buat ngapa-ngapain, banyak sekali gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, ini akan kita coba bandingkan dengan yang konvensional. Kan katanya kalau konvensional itu selalu riba dan sebagainya. Apakah konvensional itu lebih efisien daripada yang syariah gitu? Ya enggak? Nah, kita coba mencari seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, cara untuk mencari laporan keuangan adalah di idx.co.id. Kalian pengen bank apa?
BCA, Pak. BCA ya. Oke, BBCA. Kita bisa apa? Spekulasi bahwa pasti BCA ya, pasti BCA itu laporan keuangannya bukan laporan keuangan, asetnya lebih besar daripada BRI Syariah, pasti ya, karena dia kan lebih besar. Tapi apakah lebih efisien? Belum tentu. Ya, apakah lebih efisien? Belum tentu. Kita coba lihat ya. Bentar, saya download dulu. Oke. Oke ya, sudah muncul ya. BCA. Kita lihat berapa laba bersihnya dari bank ini. Ya, dari bank ini berapa? Nih ya, laba bersih nih. Nih. 31 triliun. Ya, 31 triliun. Lebih banyak dari BRI Syariah? Ya. Ya, laba bersihnya lebih besar. Ya, tapi kita lihat dulu yang dikorbankan berapa, kan gitu. Yang dikorbankan berapa? Ya. Yuk, kita coba lihat yang dikorbankan berapa. Ya. Nih, yang dikorbankan adalah 918 triliun. Jauh di atas 43 triliun. Ya. 918 triliun. Sekarang coba kita masukkan di BRI tadi, ya. Kalau kita misalkan ini ya, saya hapus dulu ya. Kalau kita misalkan coba telaah, ya, berarti kan tadi yang si BCA tadi kan, bentar ya. BCA tadi kan ini berapa? 31 triliun ya. Terus asetnya 918 triliun. Coba kita hitung berapa persen itu. Ya, coba kita hitung. 3,4. Berapa? 3,4%. 31 dibagi 918. 3,4 ya, 3,4%. Oke, 3,4%. Anda bayangkan, sekali ber-BCA, yang dia di dalamnya punya syariah lagi, itu 3,4%. Ya. Jadi kalau kalian punya uang 918 triliun, asli nih, beneran 918 triliun di depan kalian, itu milik kalian. Apakah kalian akan bikin bank? Mau bikin bank? Atau kita pecah dari beberapa usaha lagi sehingga profitabilitasnya bisa meningkat, pengembaliannya jadi bisa meningkat? Bisa Oke. jadi beberapa bisnis. Oke, bisa jadi beberapa bisnis dan lain sebagainya ya, and so on. Nah, dari sini lesson learn-nya apa? Pelajaran buat kita apa? Bahwa yang namanya bank itu selalu menghadapi satu, yaitu resiko. Apa itu resikonya, Pak? Bukan masalah nggak punya uang, bukan masalah uang itu kecil, tapi masalahnya resiko. Sebenarnya kalau kita mengeluarkan uang lebih kecil, misalnya taruhlah di sini cuma 2 miliar gitu ya, BPRS misalnya. Apakah di sini juga akan lebih kecil? Belum tentu kan? Bisa jadi ini mungkin di sini malah justru dapatnya berapa? 800 juta, misalnya gitu ya. Laba bersihnya 800 juta. Ini kan sudah lebih sekitar 40%-an. Ya. Kalau dia punya laba bersih 800 juta, sedangkan yang dia korbankan itu 2 miliar, berarti kan kurang lebih 40%-an ya. 40%-an ya, sekitar itu ya. Nah, ini kan sudah jauh melebihi BCA. Ya enggak? Nah, ini lebih efisien yang ini, yang bawah ini. Ya. Jadi masalah bank itu bukan perkara besar atau kecilnya modal, tapi efisiensi dan efektivitas dari pengeluarannya atau penyalurannya. Nah, itu disebut dengan resiko atau resiko. Jadi kalau bahasa kerennya itu namanya resiko inherent. Kalau di perbankan ya, resiko inherent. Ini baru satu resiko. Ada resiko lainnya lagi banyak, ada 10 resiko buat bank. Ya, ini yang inherent, yang melekat.
Ya, melekat. Jadi risiko inherent itu risiko yang melekat di mana bank apapun bentuknya pasti akan menghadapi risiko yang sama. Misal apa ya itu? Piutang tak tertagih. Nah, ini dia. Piutang tak tertagih. Atau kalau kalian lihat di bahasanya laporan keuangan bank itu cadangan kerugian. Nah, jadi uang-uang atau orang-orang yang nggak bayar, orang-orang yang nggak mau bayar, nggak mampu bayar, nah itu yang bikin nggak efektif. Ya, sebenarnya kalau misalkan prosentase orang yang mau membayar dengan mampu membayar itu tinggi, maka kita bisa menerima laba yang lebih besar nggak? Ya iya. Tapi masalahnya kalau ya mau syariah mau konvensional sama aja tuh, akan selalu melekat yang namanya resiko inherent. Ini kalau kita bicara performa ya, bukan prinsip Islam atau bukan ya, tapi performa dari semua bank. Baik itu ya syariah juga, ya konvensional juga, kan gitu. Nah, oleh sebab itu dari industri bank ini nanti apakah dia lebih bagus daripada bisnis lain? Nanti kita akan coba lihat. Saya akan kasihkan satu contoh perusahaan yang punya profitabilitas jauh dibandingkan bank. Ya, punya tingkat efektivitas dan efisiensi jauh lebih bagus daripada bank. Apa-apa ya nanti sebentar ya. Saya selesaikan yang di bank dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman konsep berpikirnya kalian bahwa oh ya saya sekarang paham bahwa bank itu bisnis yang sangat beresiko. Kenapa? Ya ini terbukti lah. Ini satu contoh aja sebenarnya hitung-hitungan resiko itu banyak. Ada resiko modal kerja, ada resiko kepatuhan, ada kan bank itu kan unit bisnis yang sangat bergantung pada peraturan pemerintah. Kalau dia nggak patuh juga termasuk resiko kan. Banyak banget, ini salah satu aja yang semoga bisa membuat kalian jadi berpikir ke arah sana gitu ya. Berpikir bahwa oh bank itu menghadapi seperti ini gitu. Dan tidak bisa dihindari wong yang namanya BCA ya, kalian tahulah BCA itu isinya orang apa, orang-orang yang pintar-pintar, hebat-hebat gitu ya. Tingkat profitabilitasnya pun segini gitu loh. Ya, segini 3,4%. Apalagi Bank BRI Syariah gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kayak BPRS itu malah justru lebih efisien. Ya. Oke. Mau lihat yang BPRS? Boleh, Pak. Oke, ya. Saya belum download laporan keuangannya. Kita langsung aja go show ya. Kita langsung on the spot. Kita mau download apa ya? Saya coba download. Nah, ini ya. Kita coba lihat di bagian perbankan. Bagian statistik. Bukan. Laporan publikasi ya. Kita ambil ke BPR Syariah ya. Ini kan bank-bank pasti lebih kecil nilai asetnya. Pasti ya namanya BPRS ya. Kita ambil yang Desember. Ini karena nggak bisa tahunan ya. Ini sangat periodik. Kita ambil yang di Jawa Tengah aja. Jawa Tengah. Misalnya apa? Salatiga. Memang ada ya Salatiga? Nggak ada kayaknya. Semarang aja deh, Semarang ya. Semarang. Ya. Banknya ini misal Bina Finansia. Coba ya. Semoga dia nggak rugi. Kalau rugi hitung-hitungannya jadi beda. Laporan laba rugi. Oke, tunggu sebentar ya. Mana nih? Belum keluar. Nah, ini. Ini asetnya ya, kita lihat 30 juta. Ini apa nih nolnya nih? Oh, ribuan. Berarti nolnya hanya 3 ya, teman-teman ya. Nolnya hanya 3 karena ribuan.
Nah, ini total asetnya 30 miliar ya berarti ya. 30 miliar. Coba saya tulis dulu di tadi notes-nya, notes kita ya. Bentar. Kita tulis di notes di sini ya. 30 miliar. 30 miliar. 30 miliar. Itu asetnya ya. Asetnya hanya 30 miliar. Bahkan sama laba bersihnya Bank BRI Syariah pun besar. Laba bersihnya Bank BRI Syariah ya. Kita coba lihat untuk laba bersihnya berapa. Nah, di sini ini ya, laba rugi bersih. Oh, dia rugi teman-teman. Ini ya, 1 miliar. Dia rugi 1 miliar teman-teman. Ya, dia rugi 1 miliar ini. Tapi kita lihat yang tahun sebelumnya aja ya. Atau coba kita ganti ini karena ini rugi ya. Jadi susah kita analisisnya. Dia bisa rugi, bisa untung. Kita ganti lain. Coba ini Mitra Harmoni Kota Semarang. Jadi bank syariah itu bisa rugi teman-teman. Ruginya 1 miliar. Ya enak ya, rugi 1 miliar ya. Bisa buat beli baju, beli apa HP baru gitu ya. Nah ini berapa nih? Nggak jadi yang tadi ya, karena ternyata rugi. Ini coba untung nggak dia? Untung ya, oke. Ini nilai asetnya berapa? Ini pendapatannya 415.000. Berarti 415 miliar ya laba rugi bersihnya ya. Sorry, juta. 415 juta. Sorry, bukan. Saya ini aja. 415 juta ya, teman-teman ya. Saya tulis di sini 415 juta. Bersih ya, bersih. Yang didapatkan selama 1 tahun itu 415 juta. Kita lihat neracanya sekarang. Nah, ini ya. Total asetnya 37.716. Berapa ini? 1.000, berarti miliar ya. 37,7 ya, anggap aja 38 miliar. 38 miliar. Oke, saya hapus yang tadi 38 miliar. Tolong ada yang bisa hitungkan, jadi berapa persen dia? 0,01, Pak. Oh, 0,01 ya? Iya. 1,1%. 1,1 ya? Sebentar. Dibagi 38.000. Ya, 1,1% ya, benar ya. 0,01 itu kalau belum dipersenkan, kalau sudah dipersenkan dikalikan 100 ya. Ini sama dengan 1,1%. Nah, lebih besar dari BRI Syariah ya. Efisiensinya ya, dengan hanya modal 38 miliar dia mendapatkan 415 juta. Oke. Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bank sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari 1%, 3%, 2% ya. 1,1%. Sedikit ya, dikit-dikit banget. Apalagi rugi gitu ya. Yang dipinjemi ternyata lari, bawa kabur kemana gitu ya. Macam-macam. Masalahnya macam-macam. Nah, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum saya coba membandingkan ini dengan bisnis lain. Silakan. Saya mau Silakan Loren, ya. itu kok bisa banyak yang rugi itu kan, padahal sebelum kalau dipinjami uang itu kan melakukan analisis itu ya Pak. Yap. Tapi kok bisa meleset dari apa yang dianalisis itu? Oke, ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Kenapa kok bisa meleset, Pak? Ya. Nah, itu ada teorinya sebenarnya. Jadi di dalam ini berkaitan dengan keuangan, manajemen keuangan di riset-risetnya, di jurnal-jurnalnya.
Ada konsep namanya moral hazard dan adverse selection. Nanti saya tulis ya di ini. Jadi ada sebuah teori atau konsep ya, lebih tepatnya konsep bahwa ini adverse selection, ini sebagai ini ya, wawasan buat kalian ya, adverse selection dan moral hazard. Nah, inilah penyebab kenapa bank tidak bisa mendeteksi mana yang layak untuk diberi pinjaman. Nah, adverse selection, oke. Adverse itu dari kata apa? Kebalik. Adverse itu kan kebalik, ya. Nah, adverse selection, pemilihan yang kebalik. Jadi dia tuh milih nasabah A, padahal nasabah itu tingkat kepatuhannya terhadap bank atau tingkat pengembalian uangnya itu lebih rendah, ya. Atau ada nasabah B, mungkin dia sangat menginginkan pendanaan. Nah, tapi dia juga patuh. Nah, ini nggak termasuk adverse selection. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang kita pilih itu benar. Jadi bank itu menghadapi masalah. Sehebat apapun bank memilih satu nasabah, dia tetap menghadapi risiko adverse selection. Adverse selection itu berarti kebalik. Wah, ketoknya apik. Kan di prospek dulu ya nasabahnya, dilihat dulu lah penguangannya, bagus semua. Tapi sebagus apapun nasabahnya, kalau memang dia itu mengalami adverse selection atau dia itu sebenarnya kebalik dari sifat yang dia tunjukkan, nah, maka akan terjadilah tadi prosentase yang semakin mengecil tadi, bahkan rugi dan lain sebagainya, outstanding yang gantung banyak gitu. Outstanding itu maksudnya penyaluran yang nggak kembali uangnya itu banyak. Ya, nah, yang kedua adalah prinsip moral hazard. Nah, kalau moral hazard ini adalah moral yang kebalik. Kalau ini adalah, kalau yang adverse selection itu adalah pemilihan yang kebalik, artinya bank itu memilih nasabah yang salah. Nah, yang kedua adalah moral, masalah moral. Misalnya, nasabah A itu sebenarnya mampu untuk bayar, ada uangnya, tapi dia keep dulu. Dia nggak mau bayar cicilan dulu atau mungkin mengembalikan dana bagi hasil atau gimana. Dibuat kan bisa, semuanya kan bisa dibuat ya. Jadi sebenarnya dia tuh mampu, duitnya ada, tapi dia nggak mau. Nah, itu namanya moral hazard. Moral hazard itu bahasanya kerennya dia tidak bermoral ya, bahasa kasarnya nggak sesuai moral orang ya. Moral kan kalau orang kan harusnya mampu dan dia mau bayar kan gitu ya, lurus ya. Tapi kalau dia mampu tapi nggak mau kan gitu kan. Nah, itu menghadapi moral hazard dari nasabah. Itu ya, Loren ya. Jadi kenapa kok bank itu bisa kecil itu karena menghadapi dua hal ini. Semakin tinggi dua hal ini, maka dia akan memiliki profitabilitas lebih rendah. Oke, ada lainnya lagi? Silakan. Teman-teman lain kalau ada mau pertanyaan, silakan. Jadi sangat asik ya menganalisis seperti ini, jadi tahu, memiliki pengetahuan, ya nggak sekedar teori ya, benar-benar praktek bahwa kondisi bank itu seperti itu. Jangan berharap banyak dengan bank. Resikonya sangat tinggi. Ada lagi? Silakan sebelum saya masuk ke ini ya, ke apa? Laporan keuangan lain. Pak, silakan. Kalau tadi yang rugi 1 miliar misalnya tadi itu langsung gimana, Pak? Langsung ini? Uangnya. Ya, cadangan kerugiannya yang muncul jadinya. Oh, kalau misal delalah cadangan kerugiannya nggak menutup ruginya itu gimana, Pak? Ya, modalnya berkurang, semakin berkurang. Coba kalau 10 tahun rugi terus gimana? Pupet. Ya, itu ya. Jadi resikonya kan tinggi bank itu ya. Kudu hati-hati. Kudu bisa ini ya, mencari celah. Makanya kan kadang ini ada obrolan antar bank ya, nggak ada di buku ya. Biasanya mereka satu bank itu dia harus BI checking dulu, artinya dia cross check ke bank lain. Pernah nggak ketemu nasabah namanya ini, gimana profilnya? Nah, itu dia biasanya gitu. Jadi ya itu untuk keamanan aja ya. Ini kan kalau misalkan
Si A sudah pernah dapat pendanaan dari Bank B, Bank C, gimana? Kita kan tinggal nanya ke Bank B sama Bank C. Gimana si A ini? Prospeknya gimana? Bayarnya telat-telat nggak? Oh ternyata itu telat-telat tuh, candalanya banyak, outstandingnya banyak, jangan dipilih. Ya udah, nggak dipilih kan gitu. Jadi sama-sama berkomunikasi sebenarnya kan gitu. Gitu ya. Biasanya itu kan kalau misalnya nasabah mau minjem itu kan banknya survei dulu ke rumah Ya. gitu toh Pak. Nah, itu ada beberapa itu yang kan ditanyai usahanya apa. Itu kan cuma buat memastikan ya Pak. Misal Ya. usahanya ini kira-kira mampu nggak buat setor per bulannya itu gitu. Nah, tapi itu di kenyataan lapangan itu ada banyak yang bohong Pak. Ya. Misal pekerjaannya ini tapi ngakunya usaha Pak gitu. Ya. Betul sekali. Kadang dia mampu, ada duitnya, nggak mau bayar, bisa juga. Makanya harus cross check ke bank lain juga, sama-sama lah, sama-sama tanggung rasa gitu ya, antara bank kita dengan bank lain ya sama-sama ngerti lah, maksudnya kita sama-sama menghadapi risiko yang sama ya, saling berbagi gitu, nasabah ini gimana, prospek nggak, gitu. Biasanya sih gitu sih kenyataannya di lapangan. Ya, oke ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman, silakan. Oke ya, jadi gitu ya, resikonya sangat besar. Jadi ini kalian ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang resikonya besar ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Kalian ambil ilmunya ya, ilmunya bahwa bisnis itu nggak selalu berwujud sesuatu yang wah, sesuatu yang bank itu kan pasti wah ya, bangunannya bagus, full AC semua, ya bersih tempatnya dan sebagainya. Kadang di tempat kotor itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bisnis lain. Nah, bisnis lain supaya apa? Kita jadi compare nih. Kan kita punya duit 43 triliun nih ceritanya. Kita dikasih pilihan mau bikin bank atau bikin usaha yang lain. Kan gitu. Bebas dong kita dong. Ya enggak? Oke, sekarang kita coba. Saya kasih satu contoh namanya perusahaannya ini. Kelihatan? PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Tahu produknya apa? Tahu. Apa? Sering minum ya? Tolak angin. Ya, tolak angin ya. Anda bayangkan nggak keren sama sekali ya, jualannya jualan jamu, gitu ya, nggak keren sama sekali. Tapi kita lihat bagaimana performanya, ya. Kita lihat performanya seperti apa, gitu. Ya, kita coba ya. Lihat langsung aja di bagian asetnya. Oke, asetnya berapa ya? Nah, asetnya ternyata kita lihat di sini ada 3T. Nah, 35, 36 ini nolnya 3 ya. Nolnya 6. 3 triliun asetnya. Jadi asetnya Sido muncul itu 3 triliun. Masih di bawah BRI Syariah, masih di bawah BCA, jauh banget. Ya, jauh banget di bawah BCA. BCA tadi berapa? 918 T. Anda bayangkan, ini cuma 3T. 3T aja lah cukup gitu ya. Berarti gitu ya. Nah, berapa labanya? Kita lihat labanya adalah ini. Laba rugi komprehensif dapat diatribusikan ya, 802. Nolnya ada 6, berarti 802 miliar. Ya, 802 miliar. Kita tulis di sini coba. 802 miliar. 802 miliar. 802 miliar dibagi dengan 3T. Ya, ada yang bisa bantu menghitungkan berapa persen ini? Jangan kaget loh ya, jangan kaget loh ya. 26%. 26%. 26,7%. 27%. 27 ya. Ya, Anda bayangkan 27%. Ya. Dibayangkan dulu ya, dibayangkan dulu ya. Yang satu nilai investasinya jauh lebih besar, tapi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit. Tadi BRI berapa? Tadi BRI itu 43 ya, 43T, dapatnya berapa? 67 miliar. Kan beda. 67. Ini cuma 3T bisa dapat sekian. Yang ini 43T baru dapat sekian di tahun yang sama. Ini saya ambil contoh 1 tahun ini ya. Gitu. Nah, pelajarannya adalah bahwa ya bank itu bisnisnya range-nya profitabilitasnya segitu-segitu karena memang resiko yang melekat juga tinggi.
ya. Sedangkan kita cuma jualan jamu, ya, jamu tolak angin ini bisa menghasilkan profitabilitas 27%. Nah, Anda bayangkan kalau ini 3T, ya, ini masih 3T ya. 43T ini kalian alokasikan ke sini sehingga bertambah. Maka kalau kita coba hitung pertambahannya berapa? Tinggal 27% kali 43T. Itu pertambahan laba bersihnya. Nah, gitu ya. Jadi modal itu modal kita itu terbatas, teman-teman. Sekaya apapun kita ya, kita akan berusaha sekuat modal kita. Nilai kita akan sekuat dengan sumber daya kita. Misalnya 43T ya, 43T. Tapi kalau tidak akan selamanya kita hanya mengandalkan modal yang besar. Ya. Kalau modal yang lebih kecil lebih menguntungkan, ya kenapa kita nggak bikin bisnis yang lebih kecil aja kan gitu. Ya. Jadi saya bukan berarti ingin mengkerdilkan bank, bukan ya, tapi ini kita lihat fakta realita di lapangan bahwa industri bank itu seperti itu. Ya, industri bank itu seperti itu. Tapi apakah dia jelek? Enggak, karena BCA juga harga sahamnya naik terus. Gitu ya. Nah, ada hal yang mungkin tidak dimiliki oleh industri jamu. Ya. Nah, artinya dengan berdirinya BCA itu bukan hanya masalah kita mendapatkan profit ya, tapi juga kita bisa berhubungan dengan perusahaan lain. Misalnya kita BCA nih, kita kan bisa mendanai jamu tadi, sehingga kita mendapatkan kredit yang lebih lancar, atau kita bekerja sama dengan usaha lain. Jadi posisi dari bisnis bank itu kan dia tidak ikut dia kan bukan masuk konvensional seperti bisnis jamu, Indomaret itu kan dagang, murni dagang 100% dagang kan gitu. Tapi kalau bank itu kan dia lebih fleksibel ya, artinya dia bisa kemana-mana gitu, dia bisa mendanai, berpartner dengan Indomaret, berpartner dengan BCA ya. Nah, silaturahmi itu ya antara BCA dengan perusahaan lain, Indomaret dan sebagainya, itu bisa menimbulkan satu usaha lagi yang mungkin bisa lebih efisien dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak masalah itu aja sih, bukan masalah profitabilitas juga, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan eksplorasi ekspansi usaha jadi lebih besar lagi, tidak hanya masalah bank tapi juga yang lainnya. Gitu. Nah, dan yang satu lagi bahwa bank itu adalah bisnis yang paling mudah dibangun. Artinya kalau ada uang gede, ya udah jadikan bank, beres. Kenapa? Karena dia tidak butuh promosi yang terlalu besar. Karena kita ingat bahwa bank itu produknya apa? Uang. Produknya uang, ya. Produknya uang. Artinya kita menyalurkan uang kan? Kita menyalurkan uang, kita menghimpun uang, dan kita dituntut untuk bisa dipercaya oleh konsumen. Ya. Nah, dari situ berarti apa? Kita nggak perlu iklan yang terlalu besar, terlalu masif ya, kayak Sido muncul tadi, mungkin dia perlu iklan di TV, di baliho dan sebagainya. Coba Anda perhatikan, apakah bank itu iklannya selalu muncul di mana-mana, di TV, di baliho, di Videotron gitu? Jarang sekali kan? Ya karena apa? Karena dia secara inherentnya, secara melekatnya, dia tuh sudah membawa keuntungan, yaitu apa? Dia tuh nggak perlu iklan banyak-banyak, orang pasti sudah tahu dan tahu produknya dia itu apa gitu. Oh, uang lah pasti produknya gitu. Beda kalau kita restoran ya, restoran kan pasti dicek dulu nih, orang kan perlu 2 tahap ya, perlu 2 tahap. Yang satu apa? Ngicipi, ya nggak? Ngicipi dulu nih, enak, besok datang lagi kan gitu. Tapi kalau bank nggak, dia cuma 1 step, ya udah, itu kan pasti produknya uang, tinggal dilihat aja suku bunga kreditnya berapa, murah apa enggak, jaminannya susah apa enggak, cuman gitu. Satu itu aja udah itu aja, nggak ada repeat order ya. Repeat order kalau dia bisa bayar secara lancar, secara teratur ya bisa gitu ya, repeat order lagi. Tapi kan cuma 1 step, nggak perlu ngicipi gitu, nggak ada yang dicipi di bank gitu, nggak ada yang dicipi. Tapi kan kalau rumah makan perlu ngicipi dulu, baru habis itu repeat order apa enggak, merasa enak apa enggak. Nah, 2 step ini yang mungkin butuh proses lama. Makanya yang namanya Sido muncul itu sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka gitu. Itu sudah ada Sido muncul ini, bibitnya jamunya itu sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang wow bahwa dia profitabilitas segitu, karena memang dia membangunnya sudah dari puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu mungkin ya, hampir 100 tahun yang lalu gitu. Gitu ya. Tapi bank lebih efisien. Kalian bangun sekarang mungkin dengan modal 30 miliar sudah ada nih, sudah bisa berdiri gitu loh, sudah bisa beroperasi gitu, tanpa harus ngicipi dan lain sebagainya gitu.
Orang datang ya, wah bank kan pasti bagus ya bangunannya dan sebagainya. Gitu. Ya udah, tinggal seperti itu, fasilitasnya seperti itu. Jadi lebih cepat sebenarnya, tapi risikonya juga tinggi. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah muncul ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dengan apa ya? Imajinasi kalian. Gimana? Mau bikin bank syariah? Apa langsung bank umum syariah? Atau BPRS dulu yang mau dibuat? Ya, jadi itu ya yang mau saya berikan ke kalian hari ini itu. Nah, sederhana sih sebenarnya, tapi semoga bisa memudahkan pemahaman kalian ya, bahwa yang namanya bank itu resikonya besar, tapi bukan berarti terus ditiadakan dan sebagainya ya, karena kan pasti kelancaran pembayaran juga dari bank. Tetap pasti ada manfaatnya. Nah, kita juga nggak boleh terlalu kaku bahwa miliknya profitabilitas, tapi salah satu indikator adalah profitabilitas. Gini, kalau kalian pengen punya usaha yang duitnya cepat, artinya duit cepat tuh keuntungannya cepat, bisa scale up atau bisa membesar dengan cepat, ya kalian lihatlah profitabilitasnya gitu. Misalnya kalian mau jualan baju, kalian lihat profitabilitasnya berapa setiap item kalian. Misalnya profitabilitasnya itu 20%. Nah, dari 20% itu kan kalian bisa gunakan untuk iklan, bisa gunakan untuk promosi. Jadi usaha kalian lebih efisien. Kalau kalian terlalu mahal ya, atau kalian profitnya terlalu kecil, maka kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Ya hanya suntik modal terus. Namanya suntik modal terus kan, kalau kita nggak efisien kan lama-lama juga habis kan. Kan kita kan tadi saya bilang sumber daya kita juga terbatas. Suntik modal terus ya bisa. Misalnya biaya iklan kalian apa? Kalian tahu jenis promosi apa di media sosial? Contohnya apa? Iklan Facebook gitu ya. Iklan Instagram gitu. Selebgram. Gimana? Google AdSense. Ya, dan lain sebagainya ya. Itu kan juga butuh biaya. Nah, kalau itu nggak efisien ya sama aja. Gitu loh. Jadi profitabilitas itu penting untuk menjaga kelancaran kita karena sumber dayanya terbatas. Ya kalau duitnya 900 triliun ya nggak masalah sih. Mau bikin bank ya nggak apa-apa, orang suka-suka gitu ya. Menterengnya kan lebih kelihatan kalau BCA gitu loh. Ya enggak? Ya kan? Menterengnya itu lebih kelihatan gitu kalau bank. Ya, itu juga kadang penting juga. Brand itu juga penting. Brand itu artinya ya bank itu biasanya lebih wah gitu. Beda sama jamu kan? Jamu ya kayak pabrik biasa. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya saya mau kasih ini beberapa hal untuk minggu depan. Jadi kalian siapkan untuk minggu depan ya. Nah, persiapan untuk minggu depan karena kita tadi sudah saya ajarkan supaya kita lebih komprehensif belajarnya. Satu, tolong kalian ya kembali ke kelompok yang dulu itu, kelompok apa? Apa itu? Kelompok analisis keuangan tuh ya, yang kalian harus memilih salah satu bank syariah atau bank BPRS ya. Nah, itu kalian kembali ke situ, terus kalian analisis bank kalian ya. Bank kalian dianalisis ya, ditandingkan dengan bank satu, ditandingkan dengan bank konvensional. Misalnya kalian BPRS Bina Arta ya. Terus kalian tandingkan ke bank konvensional lain, misalnya jangan BCA. BCA udah ya. Lainnya banyak kan bank konvensional, Mandiri, BNI, BRI yang konvensional, terus apalagi bank BTPN dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua, kalian tandingkan dengan perusahaan lain yang bukan dari bank.
Contohnya tadi kayak Sido-Muncul, tapi jangan pakai Sido-Muncul lagi ya. Kalian pakai mungkin perusahaan lain kayak Indomaret, Astra dan sebagainya. Kalian bikin dalam bentuk video, ya, video aja. Durasinya terserah kalian, nggak usah lama-lama. Yang penting pemirsanya bisa paham, saya bisa paham apa maksud kalian. Ya, video ini nanti bentuknya kalian kasih suara di PowerPoint aja nggak apa-apa. Jadi misalnya kalian bikin PowerPoint-nya dulu ya, analisisnya apa gitu, poin-poinnya aja. Terus nanti baru dikasih suara kalian. Suara kalian rekam aja pakai HP. Terus nanti yang PowerPoint-nya kalian bisa rekam pakai screen recorder ya, perekam layar. Digabungin, udah selesai. Nanti tolong dikumpulkan diupload di YouTube aja. Karena saya nggak punya Google Drive ya. Diupload di YouTube, nanti linknya kasihkan ke saya. Gitu ya. Linknya kasihkan ke saya. Nanti biar saya yang nonton di YouTube gitu. Bagaimana performa kalian menganalisis tadi selengkap mungkin ya. Mau mengawali penjelasan dari seperti saya tadi juga boleh. Kan saya jelasinnya dari teori awal-awal dulu ya, terus baru itu pelan-pelan masuk baru ke tadi perbandingannya dengan bank konvensional dan perusahaan. Jadi saya nanti punya data dari kalian ada 9 kelompok kalau nggak salah 9 atau 8 saya lupa. Ya nanti berapa aja ya kelompoknya. Nanti kita bandingkan. Insya Allah minggu depan kita coba bandingkan ya. Bagaimana kok ini seperti itu kita analisis nyata. Gitu. Silakan ada pertanyaan, dikumpulkan hari Kamis saja ya, Kamis siang ya, Kamis jam 2 siang maksimal. Kalau sebelum itu juga boleh dikumpulkan. Karena kan kita Jumat pagi kelasnya. Nah, maka supaya saya bisa nonton dulu sebelumnya, nah, kumpulkan Kamis jam 2 siang. Silakan kalau ada pertanyaan. Lewat Japri apa grup, Pak? Di grup aja, linknya dikasihkan di grup aja nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya. Oke, nggak ada ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham semua, insya Allah kita bertemu minggu depan dengan membahas tugas kalian. Nah, semoga pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman memahami secara lebih jelas bagaimana operasional bank syariah. Nah, semoga ke depan kita jadi lebih paham lagi, gitu ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak absen, Pak. Sudah saya absen tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.